Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shimelinda dengan NPM 2359 201132. Pada video ini saya akan mempresentasikan tutorial pengolahan dataset menggunakan aplikasi RapidMiner. Pada bagian pertama, saya akan melakukan analisis klasifikasi data dengan menggunakan 3 algoritma, yaitu Detection Tree, KNN, dan Navi Bayes. Dan pada video yang kedua, saya akan menjelaskan proses clustering data menggunakan algoritma K-mean dengan jumlah cluster K sama dengan 3. Sini langsung kita buka file read.csv-nya, kita ambil diabetes CSV, next. Lalu di sini ada 20 data, kita next saja. Di sini ada integer. Yang paling ujung com ini kita ganti menjadi tipenya menjadi binominal, dan rule-nya itu kita ganti menjadi label. Kita klik OK dan finish. Nah, lalu kita running. Gambar ini menunjukkan dataset diabetes yang telah berhasil dimuat ke dalam RapidMiner. Dataset terdiri dari 19 data dengan outcome sebagai label klasifikasi dan atribut lain seperti glucose, blood pressure, insulin, BMI, dan EGI sebagai variabel prediktor. Data ini siap digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan algoritma Detection Tree, KNN, dan Navi Bayes. Tampilan ini menunjukkan statistik dataset diabetes di RapidMiner. Atribut OneCom telah ditetapkan sebagai label dengan tipe binominal, 0 negatif tidak diabetes, 1 positif diabetes. Dataset terdiri dari 19 data, 1 atribut label, dan 8 atribut prediktor. Setiap atribut menampilkan informasi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, seperti glukos, blood pressure, insulin, dan BMI. Tab ini bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan proses klasifikasi dan evaluasi perform model. Grafik ini merupakan scatter plot yang menampilkan hubungan antara jumlah kehamilan pregnancy pada sumbu X dan kadar glukos pada sumbu Y. Warna titik menunjukkan kelas OneCom di warna biru 0 menandakan tidak diabetes dan hijau 1 menandakan diabetes. Grafik ini digunakan untuk melihat pola perbedaan distribusi data antara penderita diabetes dan non-diabetes sebelum dilakukan proses klasifikasi. Ini ada Detection Tree, kita sambungkan terlebih dahulu, lalu kita running. Gambar menunjukkan bahwa glukosa menjadi atribut utama dalam proses klasifikasi. Jika nilai glukosa lebih besar dari 127,5, maka data diprediksi sebagai kelas 1 atau diabetes yang ditandai warna merah. Jika nilai glukosa lebih kecil atau sama dengan 125,5, maka data diprediksi sebagai kelas 0 atau tidak diabetes yang ditandai dengan warna biru. Semakin tegas pemisahan berdasarkan nilai glukos, semakin baik kemampuan model dan membedakan kedua kelas. Aturan pohon keputusan menunjukkan bahwa glukos merupakan atribut penentu utama dalam klasifikasi. Jika nilai glukos lebih besar dari 127,5, maka data diklasifikasi sebagai diabetes atau kelas 1. Sebaliknya, jika nilai glukos lebih kecil atau sama dengan 127,5, maka data diklasifikasi sebagai tidak diabetes atau kelas 0. Angka yang ditampilkan dalam keterangan menunjukkan jumlah data pada masing-masing kelas. Kita di sini kita pilih app model, kita tarik, nah kita sambungkan
semuanya teman-teman. Sambungkan lagi, sambungkan lagi. Nah, sambungkan lagi. Lalu kita running saja teman-teman. Kita running. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Dari hasil foto ini menunjukkan hasil prediksi model klasifikasi pada dataset diabetes. Kolom outcome adalah kelas sebenarnya, sedangkan kolom prediction menunjukkan hasil prediction model. Kolom confidence kelas 0 dan confidence kelas 1 menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap masing-masing kelas. Jika nilai prediksi sama dengan outcome, maka model berhasil mengklasifikasi data yang dengan benar. Di sini kita ekkan dulu. Lalu sini kita ketikkan performance. Tidak muncul ya teman-teman, salah ketik ini. Kita cari saja ke bawah. Ini dia performance atau classification. Kita tarik, lalu kita sambungkan satu persatu. Kita sambungkan lagi, dan kita sambungkan lagi. Lalu kita running, dan ini hasil gambarnya sama seperti tadi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi model mencapai 100%, artinya seluruh data berhasil diklasifikasi dengan benar. Tabel conversion metric memperlihatkan bahwa 10 kata kelas 0 dan 9 data kelas 1 diprediksi dengan tepat tanpa kesalahan. Nilai prediction dan recall untuk kedua kelas juga mencapai 100%, yang menandai performa model sangat bagus. Hasil ini menampilkan label asli hasil prediksi dan nilai kepercayaan model untuk setiap data. Data digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi di Rapid Miner. Langsung kita lanjutkan saja ke tugas kedua. Di sini kita searching, cari rate CSV, lalu kita tarik, kita tekan dua kali, kita cari data yang saya gunakan adalah data rumah, berbeda dengan data yang pertama. Data pertama itu data diabetes. Ini dia data rumahnya. Langsung next, langsung next juga, dan finish. Langsung kita pencet finish. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, kita running, dan muncul hasilnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan dataset harga rumah yang telah berhasil diimpor di Rapid Miner menggunakan Rate CSV. Dataset berisi 19 data dengan beberapa atribut seperti luas rumah, jumlah kamar, tahun dibangun, nilai pajak, dan harga jual. Data ini siap digunakan untuk proses analisis atau pemodelan data. Kita cari lagi Chelsea. Apa ya? Kunci namanya. Kita cari di bawah saja teman-teman. Nah, ini dia this magnetization command. Kita tarik. Nah, kita sambungkan. Kita sambungkan lagi. Nah,
disambungkan. Yang angka 5 kita ganti menjadi 3. Nah, lalu kita running dan ini hasilnya. Hasil dari gambar klustur model menunjukkan bahwa data dibagi menjadi 3 klustur. Klustur 0 berisi 9 data, klustur 1 berisi 7 data, klustur 2 berisi 3 data. Total keseluruhan data yang dikelompokkan adalah 19 data sesuai dengan jumlah dataset. Selanjutnya kita lanjutkan, tekan dulu. Di sini kita masih di Smart Nation. Kita pilih yang cluster distance performer. Kita tarik, kita sejajarkan. Lalu kita sambungkan. Oh, salah, bukan seperti itu. Kita sambungkannya tidak sejajar ya teman-teman. Salah. Ke atas, ke bawah ke atas gitu. Nah, lalu kita sambungkan lagi sebelah sini. Kita sambungkan lagi sebelah sini. Nah, kita sambungkan lagi. Sambungkan lagi tiga-tiganya. Nah, lalu kita running. Nah, hasilnya sudah muncul. Gambar tersebut menunjukkan hasil clustering K-means dengan 3 klustur. Klustur pertama berisi 9 data, klustur kedua berisi 7 data, dan klustur ketiga berisi 3 data. Total data yang dikelompokkan berjumlah 19 data. Di gambar tersebut, node root set adalah data awal, sedangkan node 0, 1, dan 2 menunjukkan 3 klustur yang terbentuk. Setiap node mewakili kelompok data hasil proses K-means. Tabel ini menunjukkan rata-rata nilai atribut pada setiap klustur hasil K-means. Terlihat bahwa klustur 0 mewakili rumah dengan nilai lebih rendah. Klustur 1 kategori menengah dan klustur kedua memiliki nilai tertinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa clustering berhasil membagi data berdasarkan karakteristik harga dan spesifikasi rumah. Berikutnya ada AVG width Cetron distance menunjukkan rata-rata jarak data ke pusat clusternya. Nilai yang sangat besar dan bernilai negatif menandakan adanya perbedaan skala data atau proses normalisasi yang belum tepat, sehingga hasil jarak menjadi tidak wajar. Nilai average width Cetron distance untuk cluster 0 menunjukkan rata-rata jarak data terhadap pusat cluster 0. Nilai yang sangat besar dan negatif mengindikasikan bahwa data belum dinormalisasikan atau terdapat perbedaan skala antara atribut sehingga hasil evaluasi jarak menjadi tidak ideal. Nilai average width Cetron distance untuk cluster 1 menunjukkan rata-rata jarak data ke pusat cluster 1. Nilai yang sangat besar dan bernilai negatif menandakan adanya perbedaan skala data atau normalisasi yang belum dilakukan, sehingga hasil jarak belum mencerminkan kualitas cluster secara optimal. Nilai average width Cetron distance untuk cluster kedua menunjukkan rata-rata jarak data terhadap pusat cluster kedua. Nilai yang sangat besar dan bernilai negatif mengindikasikan bahwa data belum dinormalisasikan atau memiliki skala atribut yang sangat berbeda, sehingga hasil evaluasi jarak belum optimal. Nilai Davis-Bouldin menunjukkan kualitas permisahan antara klustur. Nilai yang semakin kecil menandakan klustur semakin baik dan hasil mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa klustur cukup terpisah dan relatif kompak. Meskipun nilai negatif dapat muncul akibat perbedaan skala data atau normalisasi yang belum optimal.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.